Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update pencairan Bansos Ramadan pangan berupa beras 10 kg, kemudian telur, dan juga daging ayam. Besok di tanggal 5 April tahun 2023. Alhamdulillah per hari ini Juknis terkait dengan penyaluran bansos pangan ini sudah turun ya. Dan terpantau 3 daerah ini dicairkan bertahap. Di dalam Juknis kok tidak ada PKH, BPNT dan juga PT Pos ya. Nah kira-kira penerimanya ini siapa dan PT Pos ini berperan di mana? Nah untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang update pencairan Bansos Ramadan pangan berupa beras 10 kg, telur dan juga daging ayam. Besok di tanggal 5 April tahun 2023. Alhamdulillah Juknis sudah turun terkait dengan penyaluran bansos pangan ini dan terpantau 3 daerah ini dicairkan bertahap ya sahabat itu. Nah di dalam Juknis yang turun ini kok tidak ada kata-kata PKH, BPNT dan juga PT Pos Indonesia ya. Nah kira-kira kejelasan dari program bantuan pangan Ramadan ini seperti apa? Simak terus videonya sahabat itu. Nah sahabat itu, di hari ini kita telah menerima Juknis ya, surat keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI. Di sini ada 2. Yang pertama dengan nomor 70/KS-03-K-3-2023 di mana perihalnya terkait dengan komoditi yang didapat, besaran bantuan, kemudian alokasi penyaluran dan juga pelaksanaannya ya sahabat itu. Nah langsung saja berdasarkan surat keputusan yang pertama ini, yang pertama para penerima manfaat ini akan mendapatkan yang pertama adalah beras 10 kg, ini khusus untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari data DTKS, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian bansos berikutnya yang akan diberikan atau disalurkan adalah daging unggas atau daging ayam lah ya istilahnya. Ini besarannya kurang lebih adalah 1 kg dengan batas toleransi 0,9 kg hingga 1,1 kg. Jadi angka 1 kg itu bukan angka pasti ya. Jadi angka toleransinya itu bisa kurang. Kalau kurang itu ya sekitar 0,9 kg atau lebih yaitu 1,1 kg. Tapi kalau lebih dari 1,1 kg tidak mungkin, atau kalau kurang dari 0,9 kg itu juga tidak mungkin ya sahabat itu. Kemudian bansos berikutnya yang disalurkan adalah telur unggas. Ini atau telur ayam ya. Ini besarannya adalah 1 pak, di mana per paknya berisi 10 butir telur ya sahabat itu. Di mana untuk bansos daging ayam dan juga telur ayam ini akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat resiko stunting yang datanya diambil dari data BKKBN sahabat itu. Jadi sudah jelas ya, ini berdasarkan Juknis yang kita terima terkait dengan penyaluran bansos pangan Ramadan. Kemudian alokasi pemberiannya ini untuk 3 bulan, yaitu yang pertama untuk bansos beras itu mulai dari bulan Maret, April dan juga Mei tahun 2023. Sedangkan untuk bansos daging dan juga telur ayam ini mulai dari bulan April, Mei dan Juni tahun 2023. Jadi alokasi pemberiannya tidak sama ya sahabat itu. Kemudian pelaksanaan penyaluran ini dari Kepala Badan Pangan menugaskan Perum Bulog dan atau BUMN di bagian pangan, dalam hal ini mungkin ID Food ya sahabat itu,
untuk melaksanakan penyaluran bansos pangan ini. Namun sekali lagi, di dalam juknis yang pertama ini tidak ada kata-kata pihak PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan bansos pangan ini. Namun apakah nanti dalam realisasinya, apakah mereka para Perum Bulog dan juga BUMN urusan pangan akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia? Yang jelas ini antara daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda ya sahabat itu. Kemudian surat keputusan yang kedua yang kita terima adalah dengan nomor 71/KS-03-03-K-3/2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan pangan. Nah, di sini Bulog atau BUMN pangan dapat saling bekerja sama atau melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha mandiri mungkin bagi petani ya atau peternak sesuai tata kelola perusahaan yang berlaku, tentunya tata kelola perusahaan yang baik ya sahabat itu. Nah, di sini untuk mekanismenya nanti dari pihak Bulog atau dari pihak BUMN urusan pangan akan mendistribusikan ke titik komunitas ya sahabat itu. Jadi perlu diingat di titik komunitas yang disepakati, entah di kantor pos, entah di balai dusun, entah di balai desa, ataupun di balai kelurahan, atau mungkin bahkan di kecamatan. Jadi tergantung kesepakatan antara daerah tersebut dengan Bulog dan juga BUMN urusan pangan ya seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, antara daerah satu dengan daerah yang lain bisa berbeda. Mungkin daerah satu bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, mungkin pihak satunya atau daerah lainnya tidak bekerja sama dengan pihak PT Pos Indonesia. Jadi bisa berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya ya seperti itu. Kemudian setelah nyampe ya bantuan berupa beras 10 kg, kemudian telur dan juga daging ayam ini di titik komunitas atau di titik dropping point istilahnya, nanti para penerima manfaat akan diundang hadirkan untuk mengambil bantuan tersebut sesuai BAST, by name, BASDRES yang diterima di masing-masing daerah ya sahabat itu, atau di masing-masing titik komunitas tersebut. Nah, jadi seperti itu ya sahabat itu proses mekanisme pendistribusiannya. Yang jelas nanti dari pihak penerima manfaat yang harus disiapkan adalah KTP ya, KTP dan mungkin KK kalau diperlukan ya sahabat YouTube untuk mengambil bansos pangan Ramadan ini sahabat YouTube. Nah, alhamdulillah di hari ini kita juga telah mendapatkan informasi bahwasanya ada 3 daerah yang terpantau ini sudah mulai mendistribusikan atau mencairkan bansos pangan Ramadan ini. Utamanya adalah beras 10 kg ya sahabat YouTube. Nah, informasi ini saya kutip dari surat kabar online terpercaya yaitu kompas.com bahwasanya hotline-nya siap-siap beras bansos di DKI Jakarta disalurkan pada 5 April tahun 2023, artinya besok ya sahabat itu. Nah, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan bansos beras sebanyak 10 kg secara serentak di DKI Jakarta pada Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Arief mengatakan penyaluran beras bansos sudah mulai dilakukan sejak 31 Maret 2023 secara bertahap di Papua hingga Jogja. Nah, jadi ini artinya sudah mulai terpantau ya di daerah Papua dan juga Jogja, ini masih bertahap, dan besok di daerah DKI Jakarta. Dan insya Allah ini akan terus bertahap hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah seluruh daerah yang ada KPM penerimanya, yaitu totalnya sebanyak 21,3 juta penerima manfaat, akan disalurkan oleh pihak Bulog dan juga BUMN urusan pangan ya sahabat itu. Nah, tentunya ini merupakan kabar gembira updatean di hari ini tentunya ya sahabat itu. Namun sayangnya di dalam juknis yang kedua yang kita terima ini tidak ada kata-kata di situ penerima PKH dan juga penerima BPNT ataupun PT Pos yang bertugas mendistribusikan. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi di situ penerima sebanyak 21,3 juta penerima manfaat adalah para penerima yang berasal dari data DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hingga saat ini kita masih belum mengetahui kepastian apakah 21,3 juta penerima manfaat tersebut merupakan KPM PKH atau BPNT atau justru bukan KPM PKH atau BPNT.
Namun kalau mengacu pengalaman-pengalaman yang sudah, kalau berdasarkan data DTKS, maka para penerima PKH dan BPNT ini adalah kelompok masyarakat yang terdaftar di dalam DTKS yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial, baik yang reguler maupun tambahan. Seperti contohnya bantuan BLT minyak goreng, kemudian bantuan BLT BBM. Begitu juga kali ini bantuan pangan Ramadan komoditi beras 10 kg. Dan di beberapa tahun yang lalu untuk KPPKH BPNT ini juga mendapatkan bansos beras 10 kg ya sahabat itu. Nah, kira-kira nanti realisasinya seperti apa, yang jelas nanti akan kita update ya sahabat itu, terkait dengan apakah penerimanya ini dari golongan PKH atau BPNT atau dari golongan yang lain. Yang jelas dengan berita ini, dengan informasi ini, mari kita doakan bersama-sama semoga keinginan sahabat hidup semua bisa tercapai. Misal nih keinginannya semoga nih bantuan beras ini yang terima PKH dan BPNT, ya semoga saja diaminkan ya sahabat hidup. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.